Bapak narasumber kami silakan. Presiden berdiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan memang sudah lewat, daun salam jatuh ke kali. Mohon maaf tampaknya kurang semangat, maka ucapan salam saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahu azim. Yang hormati Bapak Kepala Desa Rumbu beserta penggawa-penggawanya, yang saya hormati Bapak Panitia Penyuluhan Hukum Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini serta bagian hukum yang diwakilkan langsung oleh Bapak Kasubag Hukum Bapak Suherman SH bersama yang saya hormati Bapak Desa Rumbu, Bapak Babin Kamtipmas Desa Rumbu, yang saya hormati Bapak Anggota Dewan Saudara Tiang, saya kenal beliau Bapak Burhanuddin, alhamdulillah sempat hadir dalam acara yang ini diadakan. Yang Bapak-bapak kadus, ibu-ibu ketua PKK, kader dan sebagainya, alhamdulillah ini gender yang paling dari sekian kali kita menghibur yang semuanya mudah-mudahan peserta penyuluhan ini dan kita semua senang biasa dalam lindung dari yang SWT. Amin. Amin. Yang pertama tidak lain adalah kita bersyukur kepada Allah hari ini menemukan dalam ajang silaturahmi untuk penyuluhan hukum. Allah memang lain syakar lazidan wa lain kafar. Kalau berhati tambah nikmat Allah, wa lain kafar. Kalau kita kufuri, kita kafir, tidak mensyukuri nikmat, inna azabil sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Sebenarnya kelahiran Muhammad SAW ini senantiasa kita bawa padanya. Semoga kita kelak diakui umat, karena di kita ada satu-satunya manusia pilihan Allah. Disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Untuk itu kita bersolat dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak yang saya hormati, mohon maaf sebelum mulai saya perkenalkan diri karena saya ada seperti itu. Jelas. Kalau lengkapnya lalu Kusmayadi Akta Wijaya, saking panjang bisa ijazah DC Bapak Kasubag, tong jadi sampai lalu Kusmayadi Akta. Ini aja tidak cukup ya apa nama lalu Kusmayadi saja. Di desa sebelah asli orang Sakri. Kalau kelahiran Narmada 6 Agustus 73. Sudah tua. Istri alhamdulillah tetap satu, bukan baru satu, tetap satu. Anak sudah banyak, 5 orang, cewek semua. 5 saya dititipkan oleh Allah untuk saya didik menjadi anak yang soleh. Hobi, kalau hobi biasa sekedar olahraga, lari-lari. Saya tidak mau cari hobi main tenis, main bulu tangkis dan sebagainya, itu banyak biaya. Saya cari hobi yang murah meriah, yaitu lari. Itu tidak pakai biaya. Itu tentang pribadi saya. Lama tugas di Sakra ini, wilayah Rumbu ini, saya selama 14 tahun. Dari tahun 99 sampai 2016 baru saya pindah ke Polres Lombok Timur. Nama pernah menjabat juga dari Kapolsek di Sakra Timur. Saya yang pertama memekarkan Polsek di sana. Dan sekarang alhamdulillah jabatan Kaur bin Ops Sadbimas, wakil Kasat Bimas. Tapi mohon maaf,
Saya kaget dikatakan sebagai narasumber dari Kapolres. Wah, hebat sekali narasumber itu. Jadi kalau ada yang keliru mohon saya diluruskan. Karena apa? Sebutan narasumber itu adalah orang yang sangat ahli, pakarnya gitu tentang hukum. Tapi tidak apa-apa, karena ini perintah dan dalam kesempatan ini kasat kami ada kegiatan, yaitu kegiatan KKYD namanya ibu-ibu sekalian. Kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, jadi kegiatan yang biasanya patroli 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, bahkan sekarang patrolinya harus tiap malam. Itu contohnya. Silaturahmi sambang desa Bapak Polmas, Bapak Babinsa yang biasanya 3 kali 3 kakak per hari harus ditingkatkan menjadi minimal 5 kakak. Itu yang beliau koordinir sehingga tidak bisa hadir. Pada kesempatan ini saya sampaikan salam beliau, salam takzimnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bicara tentang hukum. Penyuluhan hukum adalah bagian dari kegiatan Bapak di sana dan kami ikut dalam tim itu. Kalau dulu istilahnya kadarkum, dan bahkan sampai sekarang ada perlombaan kadarkum yang diikuti oleh desa. Tadi ada diberikan sinyal oleh Bapak dari Kasubag Hukum kepada Bapak Kepala Desa, kalau belum ada surat perintahnya atau perda silahkan dibuat untuk mengikuti lomba kadarkum. Kalau bagi orang-orang yang baik, insya Allah kadarkum itu pengertiannya bagus, kesadaran hukum. Tapi bagi residivis, kadarkum itu bisa disalahartikan, kadang sadar, kadang kumat. Nah, seperti itu. Kadarkum. Kalau residivis orang tua masuk penjara, apalagi dia pencurian sepeda motor, Pak. Kalau sudah dia lengah lagi, karena rumus kejahatan terjadi N+K, niat dan kesempatan. Kalau sudah ada niat, wajib dia lakukan, ditambah lagi kesempatan. Tidak ada niat pun, kalau ada kesempatan, karena menyangkut dia mantan residivis dan orangnya adalah memang karakternya demikian, juga bisa terlaksana. Kasihan dengan masyarakat kita yang sekarang misalnya musim, sekarang kan dekat mau musim hujan ini, sudah orang akan mulai di sawah. Dia ke sawah sana, motornya parkir di pinggir jalan. Di belakangi motornya, toleh hanya 5 menit sudah tidak ada. Siapa yang keliru dalam hal ini? Ya dari masyarakat. Itulah gunanya penyuluhan hukum seperti ini. Kita memberikan tip atau cara untuk supaya jangan terhindar terjadinya kriminalitas. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah mau menjadi pelaku, korban ataupun saksi dari sebuah tindak pidana. Karena apa? Pelaku parah dikejar sama Pak Polisi maupun masyarakat. Kalau jadi korban sakit, Bapak Gubernur. Seperti kasus penembakan di sana, yang pembunuhan itu. Syukur-syukur itu HP-nya dia beli HP baru, jadi kotaknya disimpan dengan baik, ada nomor email. Dari melalui kesempatan ini saya sampaikan, jadi kalau beli HP yang baru, simpan baik-baik kotaknya, ada nomor email, dilacak lewat nomor email ini. Dengan ilmunya di polisi yang punya itu, mohon maaf bukan kita promosi polisi ini, saya cerita. Jadi cybercrime namanya, dilacak tidak lebih 1 kali 24 jam pelaku dengan anaknya yang melakukan perampokan dengan melakukan penodongan sampai membunuh korban di TKP itu tertangkap. Nah, celakanya yang kasihan siapa? Maling ini jual kepada anak-anak di tetangganya, tetangga ini jual ke orang lain cari keuntungan. Samsung J3 kalau tidak salah HP-nya, J3 Pro. Nah, ini kan bisa J3 itu laku kalau standarnya karena harga barunya 1.900.000, kalau harga normalnya atau second kita bicara harga 1 juta. Ini jual 300 pertama Pak. 300 ini kali untung lagi, jual 500. Yang 500 ini jual ke counter. 3-3-nya Pak, tetangga, teman, sampai counternya. Sehingga Pak lengkap 5 orang yang mendekam di penjara sampai saat ini. Masa bisa buka di YouTube, pelaku penembakan Desa Rusing tertangkap. Itu linknya di YouTube. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya menghimbau, itu masalah kalau di HP. Pertanyaannya, apabila misalnya kita lupa atau hilang kotaknya, Bapak dan Ibu bisa buka di HP. Ada rumusnya itu,
Mungkin Pak Polmasnya tahu, kelihatan muncul nomor IMEI-nya. Nomor IMEI itu ditulis tangan. Ditulis tangan. Nah itu yang pertama, kalau masalah HP. Masalah motor. Motor silahkan difoto motornya, ataupun mobil. Gak usah, bukan istilahnya mau pamer atau apa di kawan-kawan. Ketika terjadi permasalahan hilang. Ini kejadian Lombok Tengah Pak. Hilang mobilnya Jazz RS, Honda Jazz RS, kalau nggak salah 220-an juta. Saya aja tak mampu beli, ukuran mobilnya bagus. Hilang Pak, subuh hilang, itu sorenya ketangkap. Karena apa? Langsung diminta foto, kita share. Secara kebetulan di fungsi kami mengkoordinir 254 Polmas Lombok Timur. Itu kami yang koordinir. Jadi kita share dia ke grup Babel ini sehingga ditemukan di lengan itu habis minyak mobil itu dan ditemukan. Namun pelakunya kabur. Karena apa? Dia ingat sudah foto mobilnya dan langsung disimpan. Nah seandainya ada foto gimana warna mobilnya kan ada yang kita sampaikan kepada rekan atau sahabat untuk membantu kita bacakan. Bapak Ibu sekalian, kembali tentang hukum. Hukum secara pengertiannya adalah salah satu nilai, salah satu norma selain dari norma agama, norma adat, norma susila. Itulah hukum. Itu pengertiannya. Salah satu norma selain norma agama, norma adat, norma susila yang berlaku di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Orang menyebut bahasanya normatif. Saya ulangi, hukum adalah salah satu norma selain dari norma adat, norma agama dulu ada susila yang berlaku di NKRI ini. Namun apabila orang melanggarnya mendapatkan sanksi atau hukuman. Hukumannya bagaimana? Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Hukumannya orang mencuri kambing misalnya dengan mencuri ketupat misalnya, mohon maaf, atau mencuri ayam beda. Waktu juga berpengaruh. Mencuri di malam hari dengan siang beda. Nah, kalau mencuri di malam hari itu termasuk pencurian nekat. Siang itu kalau bahasa orang Sakra gayak, mungkin di Rumput gayak juga ya. Nah itu. Nah, kalau yang tidak pernah ribut orang Sasak, kalau pencurian dedari, ya tidak. Tak ada ributnya. Nah, paling saya kesananya, Bunda mohon restunya saya pergi bersama kekasih calon pasangan hidup saya. Saya sudah yakin bahwa ini adalah imam saya yang akan membawa ke surga. Nah, itu kira-kira mungkin bahasanya dari si cewek ini. Insya Allah dari ribut, walaupun itu pencurian. Nah, ada kalanya ribut pencurian dan apabila di bawah umur 18 tahun. Ini yang menjadi pertentangan. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 174 yang dikatakan anak boleh tinggal itu usia 17 lah ya. 17 apa 16? Nah 16 tahun. Nah kalau Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 45 tahun 2014 itu yang dikatakan di bawah umur itu di bawah 18 tahun Pak. Nah sedangkan kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 45 tentang KUHP pasal 332 yang dikatakan anak belum dewasa itu adalah di bawah umur 21 tahun. Permasalahannya dari 3 undang-undang ada yang lebih keras mempertahankan, ada disebut merarit. Nah merarit ini sering jadi permasalahan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian tidak usah khawatir, termasuk saya juga paling dekat menyampaikan masalah urusannya begini karena anak saya cewek semua. Terus saudara-saudaranya sekarang sudah 3 saudara, yang 2 masih kecil. Nah, karena apa? Ini tantangan berat buat kita. Yang utama kita, terutama mau cewek, mau laki, anak kita, ini yang kita utamakan adalah titipan dari Allah SWT. Tanggung jawab. Karena baik buruknya anak adalah tergantung dari didikan orang tuanya. Pertama pendidikan keluarga, kedua pendidikan sekolah. Baru berpengaruh kepada lingkungan kita. Karena apa? Anak adalah masa depan bangsa. Sehingga apa?
kejadian-kejadian pencurian di mana-mana sering melibatkan kepentingan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak yang di bawah 18 tahun itu dipakai sebagai pelaku pencurian. Maksudnya apa? Supaya hasilnya dia dapat, pelakunya masuk sebentar, tidak boleh dihukum kalau anak, Pak. Tidak boleh, itu aturannya. Dikembalikan ke orang tua, kalau tidak ada orang tua bertanggung jawab, maka dipelihara oleh negara. Itu Bapak DPR yang sudah hafal undang-undangnya. Seperti itu. Memang ditahan sama polisi. Penahanan apa? Paling kena penahanan polisi. Nah, perpanjangan penahanan untuk anak hanya dapat 10 hari. Jadi kita hanya boleh menahan anak itu karena kepentingan penyidikan daripada dia kabur tidak bisa diproses, kasusnya bergantung, tidak ada pertanggung jawab, perkaranya tidak bisa P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka itu diberikan kewenangan oleh undang-undang. Pak polisi hanya bisa menahan 20 hari pertama, perpanjangan hanya 10 hari. Kalau orang dewasa penahanan pertama 20 hari, kalau yang dewasa kita dikasih perpanjangan 40 hari. Itu pun misalnya tidak cukup, masih minta perpanjangan lagi. Itu atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Dapat kita lagi sana perpanjangan 40 hari lagi. Nah, itu dalam kasus-kasus yang berat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, intinya bagaimana hukum kita tegakkan di negara kita, kita patuh dan taat kepada aturan. Seperti yang disampaikan tadi, atiullah taat pada Allah, wa atiur Rasul taat pada Rasul, wa ulil amri minkum dan pemerintah. Jadi kalau kita taat kepada aturan ini, insya Allah. Karena apa? Tugas kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada 3. Pasal 13. Pertama, memelihara Kamtibmas. Kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Ini sebenarnya dilema Pak polisi. Di satu sisi dia harus melindungi, mengayomi, pasal 3-nya. Di satu sisi harus menegakkan hukum. Sehingga apa? Sering terjadi, jelas-jelas maling Pak polisi berusaha menyelamatkannya. Ini tujuannya apa? Kita mau cari tahu adakah sel-sel atau orang-orang yang maling ini yang memang bekerja untuk di kampung itu. Karena tidak mungkin, mohon maaf, maling dari Penyawang Pas Pagi misalnya, atau mungkin dari Labuan Lombok akan mencuri di Rumah ini misalnya, ataupun di Sakra. Kalau tidak ada jarumnya di sana. Kalau kita hakimi sekarang, orang itu selesai cerita, tidak akan bisa dibuka. Itu tugasnya, mohon maaf Pak, bisa dengan Pak Polmas. Jadi kita harus jaga. Karena istilahnya main hakim sendiri, katanya. Ada sudah bawa belur, kalau main hakim rame-rame gimana? Mati orang kan? Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, intinya tugas Pak polisi dengan kita semua berat. Kalau saya bahas keagamaan, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marro'aminkum, apabila ada kemungkaran di depanmu, falyughayyir biyadi, maka lakukan dengan tangan atau tindakan. Tindakan ini yang boleh bagaimana diatur undang-undang adalah Pak polisi. Pak tentara tangkapkan kita juga pasti diserahkan polisi. Masyarakat tangkap juga pasti diserahkan polisi. Karena masyarakat siapa saja berhak secara undang-undang. Pasal 111. Pasal 111, nah bahasanya ya 111, jadi 3111 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, menjelaskan setiap warga negara siapa saja berhak melakukan penangkapan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Jadi yang tertangkap tangan, jadi tertangkap basah, bahasa lumbuh atau bahasa sakra sama ya, tertangkap basah. Nah, tetapi tidak selesai di sana, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenyataan yang terjadi, ditangkap, dihakimi, bahkan dibakar. Kejadian di wilayah Sakra Barat, di Tanah Kaken itu, motor dengan orangnya sekalian dibakar. Selesai. Sampai sekarang hanya rangkanya saja di Polres. Itulah Pak polisi, biarpun sekarang rangkanya hanya tinggal kabel sepotong, dibawa tetap jadi barang bukti bekasnya, katanya seperti itu. Nah, tidak terungkap itu kejadian sampai sekarang sehingga tidak bisa terbuka. Nah, itu Bapak. Kalau juga ya lebih hati. Failan yang stati bila pabilisani, kalau tidak mampu dengan tangan atau kekuatan, maka dengan lisan. Itu tugasnya ulama.
Ulama tegas, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Biarin ya, Pak. Fa'ilam yastati fabi qalbi, maka apabila tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Wazalika darul iman, dan yang demikian itu selama-lamanya iman. Kerjanya ulama dengan umaro ini harus seiring sejalan. Seperti yang ini, alhamdulillah, insya Allah 4 pilar di desa Lubuk ini terjalin dengan baik. Mana yang 4 pilar itu? Bapak kepala desa yang pertama, kedua Bapak Wabinsa, yang ketiga Bapak Polmas, dan yang keempat tokoh masyarakat. Lengkap, Bapak anggota dewan hadir. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Lubuk. Jadi minta tolong Bapak kepala desa, mohon segera dipodeskan. Ikut sudah lomba, yakin saya. Lebih-lebih nilai gendernya ini yang luar biasa. Gender ini ada nilainya sendiri, makanya Bapak Kasupak tadi komen, insya Allah. Karena apa? Kesadaran hukum itu adalah yang utama. Karena patuh dan taat kita pada hukum yang utama itu adalah kita menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang utama dalam diri kita tidak lain adalah senantiasa pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua sabar menghadapi cobaan hidup, dan yang ketiga ikhlas. Nah, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat, bagaimana kita bisa bersabar, kemudian ikhlas? Insya Allah itu bisa kita lakukan. Insya Allah secara teorinya saya hanya bisa menyampaikan ketika bisa mengamalkan yang namanya sifat ihsan. Sifat ihsan bermakna Bismillahirrahmanirrahim, anta'budallah wa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, hendaklah beribadah kepada Allah, fa illam takun yarahu, maka apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah pasti melihatmu. Kalau itu bisa bersemayam di hati kita, mudah-mudahan saya yang mengucapkan bisa melaksanakan. Karena apa? Yang intinya dalam diri kita sesama hamba Allah, hablum minallah wa hablum minannas, adalah koreksi diri pada diri kita sendiri. Diingatkan dengan tanda-tanda dari kasih Pemdes. Oh iya, dari desa. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah, vertikal dengan Allah, hubungan sesama manusia tidak lain adalah berangkat dari diri kita sendiri. Jangan pernah kita melihat kesalahan orang lain sebelum mengoreksi kesalahan kita. Jangan melihat, artinya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, namun kuman di seberang lautan masih tampak. Itu kata istilah. Diingatkan kita dengan sabda Rasulullah, hal ampusakum qabla hasakum. Hal ampusakum, koreksi diri, lihat diri sendiri qabla hasakum, sebelum kamu melihat orang lain. Artinya dalam kita menjalani hidup, mari kita taat aturan. Jangan pernah menyepelekan atau meremehkan orang lain. Jangan sedikit-sedikit koreksi orang lain. Pancasila juga seperti itu. Bagaimana kita diharap untuk menghargai pendapat orang lain. Lalu nanti mungkin tidak terlalu yang saya sampaikan. Intinya kalau melanggar hukum ada sanksi. Itu. Kalau kita tidak melanggar, ya aman-aman saja. Terus saja sholat saja. Kalau kita tidak sholat, ya sudah rugi sendiri. Sehingga dalam istilah ada NJ. Terus maksiat tidak ada di rumah. Saya waktu lagi, Jumat lagi, maksiat terus. Yang malah potong misalnya, atau mencuri. Nah, itu artinya STMJ. Kalau menurut saya sholat terus maksiat jalan. Nah, itu insya Allah tidak ada. Hanya istilah. Dalam kita mengalami hidup, mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan. Intinya kita akan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengamalkan Rasulullah di dunia dan negara. Isu apa? Wakman yang tidak negara. Hikmah di dunia bertahanlah
Talisu abadan, untuk punyamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirat, untuk akhirat anak kamu dan seakan-akan engkau mati esok. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan bisa selamat di akhirat. Ini saya membawa tim Sabar Pungli secara kebetulan. Saya sekali Kabupaten Lombok Timur karena ketunjuk, bukan maunya saya. Kalau saya sebenarnya tidak pantas, bakat saya masih bawah. Jadi harus yang menjabat di posisi saya langsung, tapi saya di bawahnya letnan. Saya pimpinan makanya masih menjabat. Di sini kami bahkan nanti terus karena simbolis dibagikan Pak Polmas dan bisa dibaca. Ini lalu tahun 2016, tahun Oktober 2016 tentang Sabar Pungli. Satu di pungutan liar. Kabupaten Lombok Timur sudah terbentuk sejak tanggal 16 Desember 2016. Banyak kecamatan sakral belum kami bersosialisasi di wilayah selatan. Kalau yang utama Sweden, tapi karena ada kegiatan memang lagi kecamatan yang belum diselesaikan. Apa? Saya harapkan brosur ini dibaca jadi panduan. Karena apa? Begitu kami berikan, mohon dibaca jangan dahulu. Pasti gambar-gambar Jokowi. Ini saya kan pilihannya Prabowo misalnya. Tapi mohon maaf, kalau Pak Polisi dengan tim ini tidak ada siapa jadi presiden pilihan rakyat. Kan seperti itu. Nah, kalau ini karena apa? Karena dicetak dari tahun 2018. Setelah pemilu siapa jadi presiden itu ganti fotonya. Nah, seperti itu. Jadi mohon nanti ini bisa diamalkan. Alilmu bila amalin asajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sama Pak Tony ya, ini bagikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, saya mau disuruh ngomong banyak-banyak, nanti monopoli. Nah, ada kesempatan bertanya ya, saya sampai keringetan. Terus terang saya agak grogi di depan ada Pak anggota dewan, ada tokoh-tokoh saya, insya Allah ada. Saya nggak kenal saya di sini, saya sering masuk ke sini dulu. Terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nang Kusmayadi sebagai sumber terkait dengan penyuluhan hukum di Desa Robo ini. Bapak Ibu yang terhormati, apa yang disampaikan tadi oleh Mami, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait juga walaupun tidak disampaikan terkait dengan permasalahan hukum bisa ditanyakan langsung nanti. Untuk itu sesi tanya jawab dalam penyuluhan hukum ini kami buka, mungkin 3 penanya dulu langsung dijawab, nanti baru kita buka sesi selanjutnya. Mungkin itu, silakan Pak. Saya. Kenalkan nama dari unsur apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari unsur BPD Desa Rumbu. Ingin menyampaikan kepada Bapak, katanya tadi kami sebagian belum melek hukum. Kami ingin tahu perbedaan hukum yang berlaku di Indonesia itu sering-sering disebut KUHP atau ada perdata. Apa P itu pidana atau perdata gitu? Kira-kira dari 2 definisi ingin kami mendapat kesimpulan Pak supaya jelas di masyarakat. Ini masuk hukum perdata, ini masuk hukum pidana. Kemudian yang kedua, baru-baru ini ada kasus hukum menimpa di Desa Gumbuk, Pak. Boleh kami sebutkan di sini? Bapak polisi memediasi itu, tetapi ya tolong ke depan. Ini bukan masuk mengungkap, Pak, tetapi dari nasihat bagi semua kita. Ini intern Desa Gumbuk ini. Saya juga orang tua di Rumbu. Saya akan memberikan pandangan ini kepada masyarakat kita.
Jadi si guru ini menurut saya tidak bersalah, Pak. Kasus NW Rumbu, saya buka saja, tidak apa-apa. Tapi harapan saya ke depan tidak diulang peristiwa ini. Jadi di PGA Rumbu itu, di Sanawiyah itu, peristiwa guru sedang mengajar, anak muridnya main-main, lalu terjadi tamparan. Anak muridnya ini melapor. Lapornya tidak tahu entah siapa menemani dia, langsung laporannya ke polisi. Bapak guru kita mendapat laporan, mendapat panggilan dari polisi. Ya. Setelah dipanggil polisi, beliau ini ya datanglah. Kesimpulannya begitu, Pak. Mohon maaf. Jadi kami sebagai warga Rumbu mohon perlindungan untuk itu, Pak. Nanti ke depan mudah-mudahan itu tidak terulang lagi, karena yang berbuat ini guru kepada muridnya. Bayangkan Bapak polisi, kalau kasih sayang seorang guru kepada murid itu bisa dipertimbangkan. Katanya anak tidak punya hukum, tetapi orang tuanya mungkin menuntut guru kita ini. Kami prihatin pada guru yang dituntut itu. Dan setahu kami guru ini orang baik-baik. Bisa desa Rumbu menjadi saksi tentang kebaikan dia, Pak. Karena dia orang tua di desa ini. Ada dekat rumahnya di sini, Pak. Lalu dalam itu, kasus itu berjalan, mediasinya terjadi. Mediasi itu bisa jadi menyuruh kembali kepada perdamaian. Di dalam perdamaian itu, guru ini dikenakan denda 5 juta untuk si anak. Keluar dari sel ini, Pak. Mohon maaf, saya bongkar ya. Artinya bongkaran ini konsumsi kita bersama di sini, Pak. Tidak saya akan bawa keluar. Di depan Bapak saya kemukakan. Mudah-mudahan polisi lebih waspada lagi gitu. Lalu di tengah-tengah itu tidak jadi dengan itu, Pak. Dalam mediasi itu kok guru ini dikenakan lagi biaya untuk polisi. Terus terang saya buka angkanya 6 juta. Jadi kasus ini bagaimana menangani Pak, apa benar polisi? Kalau benar pun kami tidak persoalkan. Cuma ke depan jangan lagi seperti itu, Pak. Mungkin salah pengertian kami tentang hukum. Kami ingin penjelasan dari Bapak hari ini. Bila tetapi kalau hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Akmaluddin, kebetulan juga dari unsur BPD. Ya, kebetulan juga dari guru di madrasah tersebut ya, mewakili gitu ya. Ya, juga sering kami temukan di ketertiban umum di masyarakat kita itu ini kaitannya dengan hukum mengenai anak, Pak ya. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa anak itu sulit diproses. Padahal setahu kami itu bahwa ada namanya pengadilan anak, Pak. Nah, bagaimana itu sebenarnya polisi menyikapi tentang pengadilan itu, gimana kan aturannya itu setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, tapi kan saya lihat seorang polisi itu ada anak itu bermasalah karena ini anak. Padahal dalam hukum itu ada namanya pengadilan anak itu. Nah, bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal ini tentang pengadilan anak ini? Sekian untuk kita malu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah dari ibu mungkin ada. Yang ketiga silakan. Kedua, dengan ibu. Ada tak? Sementara disiapkan dulu ya. Tanyanya silakan. Terima kasih pertanyaan yang cukup menarik, Pak Ilham dari BPD Desa Rumbu. Bagaimana KUHP Perdata? Kalau KUHP itu kalau disingkat memang bisa pengertian, sehingga orang harus berbicara kalau lengkapnya KUH pidana, KUH perdata. Kalau KUH pidana itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi itu undang-undang. Jadi
KUH pidana itu adalah produk orang Indonesia mengadopsi pemikiran orang Belanda. Ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 setahun setelah kita merdeka. Namun KUH pidana ini disempurnakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. KUHAP kalau disingkatnya KUHAP itu diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Ini saya berikan gambaran sedikit Pak Ilham. Sehingga daerah operasi militer DOM Aceh kejadiannya dulu tidak bisa kena karena kejadiannya sebelum tahun 81. Jadi bagaimanapun undang-undang tetap mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 KUHP itu KUH pidana, yaitu tentang legalitas. Seseorang tidak boleh dihukum sebelum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga apa? Bapak-bapak jenderal yang DOM itu tidak kena. Atau pra-peradilan, misalnya Pak polisinya salah tangkap atau salah proses Pak jaksa. Kalau dulu sebelum tahun 81 tidak diatur dalam aturan pra-peradilan, itu tidak bisa kena. Tapi kalau sekarang salah sedikit aja, nah seperti ini contohnya. Guru nempelin murid. Padahal tujuannya apa? Kalau kita bahas ke agama, kalau anak kita 9 tahun tidak mau dia melaksanakan ibadah, sholat di bawah waktu, kita sudah diperkenankan, boleh kita pukul anak kita, orang anak kita sendiri. Tapi itulah kita hidup di negara republik. Kita ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Nah, kaitan dengan kejadian yang ini, jadi kalau misalnya Bapak ingin mempermasalahkan ini, jadi kan harus kita selusuri dulu. Ya, yang pertama siapa pemberi penerima. Lebih-lebih saya pengurus sabar pungli. Pengurus sabar pungli. Bapak bisa. Cuma permasalahannya harus diingat pemberi dan penerima kan apa? Kalau kita bahas agama, atrosi, demokrasi, pindah. Pemberi dan penerima tempatnya di neraka. Nah, tapi ini mungkin jadi pelajaran buat kita. Lain kali misalnya ada kejadian begini, mohon sesegera mungkin menghubungi kami. Ada nomor saya langsung di brosur itu maupun nomor kontak sabar pungli secara umum sebentar saya sampaikan. Untuk call centernya ada. Kebetulan saya juga yang kelola untuk call centernya. Jadi kita komunikasikan mungkin lebih awal. Dan untuk Bapak Polmas, Pak Dedi, jadi kita tolong kalau ada kejadian seperti ini, tolong koordinasikan ke kami Satuan Dimas, karena kita tugasnya lebih ke pasal 3 itu, memberikan perlindungan pengayoman pada masyarakat. Jadi kita komunikasikan dulu. Jadi laporan ke atas itu kalau sudah kami koordinasikan, insya Allah sesama kasat nanti yang koordinasi, kasat kami dengan kasat reskrim yang berhak menangani. Karena secara aturan Pak polisi tidak boleh menolak laporan. Bisa tidak masalah. Secara aturan Pak polisi, jaksa, hakim itu tidak boleh menolak laporan atau perkara. Jadi sebelum perkara jalan, kita harus segera konsolidasi dalam hal ini kita koordinasikan di bawah supaya tidak timbul kenyataan atau kejadian seperti ini. Jadi mau tidak mau kalau sudah perkara jalan, apalagi SPDP Pak, SPDP itu singkatan dari Surat Pemberitahuan Regulasi dan Penyidikan, artinya perkara itu sudah siap dikirim berkasnya ke jaksa. Karena kepolisian yang proses, contoh ada mencuri semangka, tapi kalau laporan dia lapor ke polisi masuk juga di penjara. Nah, sekarang mau curi sapi, kambing atau orang korupsi, tapi tidak ada bukti, tidak ada yang lapor, ya tidak ditangani seperti itu. Jadi terima kasih Bapak, merupakan catatan buat kami, Pak Ilham. Insya Allah. Nah kalau yang itu Pak, aturannya tidak ada sama sekali. Administrasi itu tidak ada. Ya ke depan. Insya Allah kalau nanti lewat Pak Polmas, lewat saya yang komandan Polmasnya malu dia sebut-sebut begitu. Insya Allah. Tidak ada alasan Pak polisi mau kita mau kertas karena sudah diberi perkara. Bahkan perkaranya
Kalau selesai secara keluargaan tidak dibayar negara, kalau selesai sampai pengadilan itu dibayar negara, sudah dibayar. Tapi untuk administrasi itu tidak ada sebenarnya. Sama dengan kalau SKCK Pak, surat keterangan keterangan catatan kepolisian, yang dibayar yang ada PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Kalau yang melanjutkan sekolah atau sebagai TKI itu hanya 30.000. Kalau anggota dewan atau bapak calon kepala desa, pada saat 50 Pak, kepala ya. Waktu minta SKCK dulu, waktu data 20, ada perbedaan. Itu dasar hukumnya jelas, ada PNBP-nya. Nah, itu mungkin jawaban saya ke Pak Dirham maupun Bapak. Jadi kalau masalah administrasi secara aturan dan kalau seandainya mungkin dikasih awal lewat Polmas saja, malu orang-orang respek ini. Kenapa? Ujung Pak tugas di lapangan itu Pak Polmas Pak Winsa. Bahkan kami secara tegas dari atas, Polmas jangan kalah sama orang inter sambil ditentukan. Kenapa? Tinggal di sana. Nah, jadi siapa masyarakatnya yang keluar masuk harus lebih tahu dari masa orang inter Polres juga tahu kejadian di desanya daripada dia yang bertanggung jawab 24 jam. Ada dukungan anggaran juga yang diberikan oleh negara, tapi tidak banyak. Kalau saya sebut di sini nanti kasih apa Polmasnya. Baru tidur sama anak istrinya, telepon, Pak ada kejadian misalnya, kasihan juga. Jadi tidak seberapa ada dukungannya, sekedar untuk transport maupun yang di pusat. Itu mungkin jawaban saya Pak ya, bisa kapan? Ya, pengadilan anak. Jadi pengadilan anak, undang-undang pelindungan anak jelas Pak. Kalau yang dulu tahun nomor 23 tahun 2002. Kalau yang lebih baru nomor 45 tahun 2014. Ya, anak yang terpidana kita menyikapi ini Pak, yang jelas sebenarnya kita ini dilema. Kita bilang anak di bawah umur, tapi dia memang residivis, bolak-balik Pak. Dan ini diperlakukan oleh orang-orang dewasa. Orang dewasa ini yang mengambil setoran Pak. Sebagai contoh, tidak usah jauh. Pernah kejadian di wilayah Sakra Timur, saya menangani. Habis ayam orang sekampung Pak, di desa itu. Bulan puasa, tongkes habis. Terus apa lagi? Kelapa muda, di mana yang habis? Siapa pelakunya? Ternyata anak 9 orang. Kita mau tidak lanjuti, semua tongkes apa yang diambil yang sekian banyak, kalau tidak salah sudah 21 tongkes yang dia dapat. Di mana pembelinya pernah kami catat semua, kami foto, tarik semua orang-orangnya. Sekarang bagaimana Ibu keberatan tonton? Pria Bapak. Betul Mas kelapa muda lapar, dia haus kan. Sampai seperti yang ayam bagaimana? Ganti rugi aja Pak, karena sudah disembelih. Akhirnya ganti rugi Pak, tapi dengan harga itu. Tapi tidak saja di sana, selama bulan Ramadan 9 orang Pak Ketua pengurus masjid saya bilang, buatkan jadwal, dia bersih WC, dia ngapain di sini, dan awasi dia, wajib dia puasa, walaupun dia ini sudah balik ini, saya gitu kan, uang budaya kemana HP-nya di Facebookan itu saya bilang, sampai seperti itu pembinaan kami. Jadi tanggapan kami menyikapi undang-undang pelindungan anak ini sesungguhnya memang bagus di satu sisi untuk membina anak, di satu mental, tapi di satu sisi ada sisi negatifnya. Anak dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan yang besar, curian sepeda motor dan yang lain-lain. Artinya itu anak yang kena hukum bisa diproses. Tetap diproses, bahkan ditahan. Cuma di putusannya 2 pilihan, kembali ke orang tuanya atau ke lembaga sosial, kan disekolahkan dia kemana. Lalu tidak ada orang tua yang bertanggung jawab. Cuma dia nanti putusannya potong masa penahanan. Penahanan siapa? Penahanan ke polisi selama dia melakukan. Soalnya dilepas ribut nanti bisa dibunuh sama masyarakat. Saya nggak mau anak orang dia nyuri. Nah seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nyuri dari ada yang dari ribut di lapor. Oke, ya Bu ya, nyuri dari yang ada. Gimana? Jelas Pak ya? Oke, terima kasih. Untuk saya bisa jawab. Terima kasih untuk sisi pertama sudah dijawab, dan sisi kedua lagi Pak Sekda juga syukur duluan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama tiang Jana dari kader dan sebagai ibu rumah tangga. Yang sebagai ibu rumah tangga perlu tahu Pak bahwa tiang nonton di TV, kita dengar dari ya media-media lain bahwa tiang itu selalu bertanya bahwa apa yang dimaksud dengan pra peradilan dan bagaimana pra peradilan itu juga bisa terjadi Pak. Cuma itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan yang kedua, saya kita di Indonesia, jadi terkesannya hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian juga kesannya hukum kita di Indonesia itu bisa diperjualbelikan. Salah satu contoh, maaf mungkin ini agak sedikit menggelitik untuk kepolisian. Biasanya setiap ada dugaan lamaran kepolisian untuk mencari apa namanya? Pendaftaran polisi, memang di aturan sudah jelas tidak dipungut biaya. Tapi ini bukan menjadi rahasia umum Pak, atau mungkin umum, bukan menjadi rahasia khusus. Kenapa setiap orang yang jadi polisi selalu menyiapkan uang yang besar sampai 80 juta? Apakah ini tidak diketahui dari instansi kepolisian atau hanya dibiarkan begitu saja? Mohon maaf Pak, mungkin pernah saya agak sedikit ini maaf, tapi kita ingin kejelasan dari badan hukum, terutama di kepolisian. Terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih. Jadi kadang maaf lupa, kita sering banyak dengar bahwa tentang hukuman ya. Jadi kadang kalau kasus-kasus korupsi ya kecil hukumannya, tapi kalau pelanggaran IT, pemukulan anak kok lebih besar. Ini ada ketimpangan, tidak ada keadilan. Contohnya kasus alkesnya Menteri Kesehatan Ibu Supari itu ya, kalau nggak salah itu dia kena hanya berapa tahun ya, 4 tahun dengan denda 200 juta subsidiar 2 bulan. Kemarin Ibu Nuril yang hanya pelecehan IT ya, dia kena 5 tahun Pak. Terus denda 500 juta. Kan sangat tidak adil pada hukuman yang seperti ini. Terlalu janggal kita lihat dalam hal ini. Nah oleh karena itu kami perlu pencerahan mungkin dari Bapak dalam ini. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan itu kasus-kasus di desa. Ada kan hukum pidana dan perdata yang mana mungkin langsung ditangani oleh kepolisian ya Pak ya, karena di desa kami bukan wewenang kami ya, tapi kalau memang bisa kami damaikan. Tetapi kalau dalam hal perdata atau piutang contohnya ini selama terbentur ini tentang piutang, kalau mereka bilang ini narasi sudah nyaur sudah tahu kata tamat dengan masyarakat kan boleh benar sih saya salah bagi apalagi laporkan. Nah ini tindakan apa yang harus kami lakukan dalam hal ini karena kami selalu terbentur hal ini. Apakah kami naik ke kepolisian atau ke kecamatan gitu kan? Tentu di habis juga kata bahwa sudah jelas prosedurnya dan isinya. Tetapi dalam hal hutang piutang ini Pak, yang kami selalu mentok gitu. Ketika mangan doang benar isi tak apalagi betah, kan? Yang sering terjadi dalam masyarakat kami. Nah, harus lanjutkan hal ini. Terus yang kedua juga ada
Yang ketiga, tim kadang-kadang kepolisian ya yang selalu menakut-nakuti masyarakat. Ya, oknum ini Pak ya, bukan ini oknum. Mohon maaf. Kadang-kadang dari desa juga banyak dimasukin. Contohnya dalam hal tentang keuangan desa, ya baik ADD maupun ADD-nya. Sering kita jumpai juga, ya. Kita punya perhimpunan FKKB, Forum Komunikasi Kepala Desa. Kita sering sharing. Kadang-kadang ada oknum-oknum yang datang nih Pak. Tidak kepolisian saja, tidak. Baik dari wartawan, baik dari instansi manapun itu banyak Pak. Nah ini kami harus bersikap bagaimana. Sering teman-teman ditakuti dalam hal ini oleh oknum-oknum ini. Dalam rangka itu sebenarnya dia ingin meminta uang sebenarnya Pak. Nah, tetapi dalam hal ini kami harus apakah kami harus koordinasi dengan pihak kepolisian apa bagaimana? Nah mungkin itu yang bisa saya dapat pertanyakan. Mohon maaf atas penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama tentang pra peradilan. Kalau pra peradilan itu adalah sah tidaknya itu adalah dari pengadilan. Kenapa terjadi pra peradilan? Apabila polisi, jaksa maupun hakim salah dalam penerapan undang-undang. Itu maksudnya itu. Jadi ibu merasa ada diskriminasi, silakan. Sebagai saksi korban ada namanya undang-undang perlindungan saksi korban LPSK. Jadi jangankan saksi korban aja, sampai bahkan ada undang-undang perlindungan tersangka. Itulah hukum di Indonesia sudah sangat pesat perkembangannya. Jadi kalau ketika dia sekarang ada unsur pra peradilan ibu ajukan, belum tentu penyidik juga bisa menahankan. Tapi kalau memang sudah sesuai prosedur, polisi sampai manapun, jaksa dan sebagainya, dia juga akan mempertahankan. Terjadinya pra peradilan ini apabila pihak korban atau bisa saja pra peradilan itu dari pihak tersangka, yang seperti tadi Bapak Kepala Desa Singgung, mungkin saya gabung sedikit dengan pertanyaan Ibu. Keputusan untuk nuril dengan siapa tadi beda. Kok jauh sekali. Memang kalau undang-undang IT ini Pak Kepala sangat berat ancamannya, karena sering dilakukan sebagai teror, menyangkut kepada teror-teror bom dan sebagainya. Sehingga ketika harus hati-hati sekarang, apapun yang kita lakukan di medsos itu terekam, Bapak Ibu sekalian. Mau setahun, 2 tahun yang lalu, 10 tahun dan terekam. Cybercrime itu sudah aktif, termasuk wilayah Polres Lombok Timur. Jadi tidak terlalu kesulitan, sehingga orang jangan sekali-kali kita posting yang tidak di media sosial, sehingga ancamannya ini karena menyangkut kepada pidana khusus Pak. Pidana khusus lebih berat ancamannya daripada pidana umum. Itu mungkin Pak. Nah kemudian dia masuk rekrutmen Polri. Rekrutmen Polri ini kembali kepada nafsi-nafsi kita masing-masing. Dalam arti kalau memang ada jalan orang memberi dan terima itu sulit sekali dideteksi. Karena apa? Ini mungkin yang pihak orang tua yang memberikan biaya kepada salah satu oknum panitia misalnya itu secara rahasia, dia tidak mau menyebutnya. Tapi mohon maaf, dalam waktu dekat ini mungkin kami juga akan bersosialisasi dalam minggu ini ke wilayah desa atau di sekolah-sekolah. Kami akan merekrut yang tiap sekolah itu berprestasi. Prestasinya bukan saja di sekedar untuk nilai pelajarannya, mungkin ada ekstrakurikuler. Dia habis misalnya bisa hafal minimal 3 juz. Kan orang habis ini disertifikatkan dari 3 juz minimal.
Nah ini saya bukan saya juga orang habis enggak sih, saya apa sedikit begitu. Nah saya dapat cerita dari guru habis kalau itu yang disertifikat itu minimal 3, kemudian terus 5 dan seterusnya. Nah itu disertifikatkan apabila anak itu tamat dalam jenjang pendidikan sanawiyah kalian dapat ijazah sertifikat di bidang itu. Kemudian yang kedua, yang juara umum itu yang pertama. Juara umum kalau tidak salah itu juara 1 sampai juara 3 ya. Dan yang juara khusus itu. Jadi nanti kita akan rekrut semua dari sekolah-sekolah ini. Kita minta data namanya itu dikirim di Polres untuk mengikuti seleksi. Tetap dia ikut seleksi, tapi tidak melalui jalur secara umum. Artinya dia dalam binaan petugas kepolisian yang ada di Polres secara khusus. Kalau tahun kemarin itu 30 orang, alhamdulillah 30 semuanya lulus. Dan bisa bapak tanya, spesial pun Pak Polisi tidak pernah minta biaya. Nah, anak yang direkrut jalur prestasi. Jadi siapa yang berprestasi, ya insya Allah penghargaannya juga beda. Nah, apalagi kalau ada yang memang dari jalur ini anak-anak yang habis, kemudian yang ada tilawah, jadi itu yang dicari. Itu akan menjadi tenaga-tenaga penyuluh kita nanti yang bisa memberikan, karena di kepolisian ini banyak fungsinya. Yang bagian penangkapan besar namanya buru sergap, khusus untuk nangkep orang aja itu. Kalau udah lengkap bukti tangkap, tidak mau tahu. Mau dengan istrinya, mau dengan pacarnya, mau di hotel, mau di mana, tidak mau tahu tangkap. Itu tugasnya pusat, buru sergap. Sebutan itu tim namanya di pusat itu buru sergap. Kemudian yang khususnya mengintai pekerjaan orang, intelijen namanya. Itu menyelidiki, tidak tahu kita. Sekarang narkoba, kadang-kadang dia yang sebagai seolah-olah pemakai, dia beli dari pengedar narkoba. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa jadi orang indah. Kemudian ada yang bagian penyuluhan, ya seperti di tempat saya ini, bagian penyuluhan. Nah, untuk merekrut itu, jadi intinya kembali kepada yang bersangkutan. Kalau biasanya terjadi apabila yang lulus pada ya itu nyangkut itu ini ya, insya Allah selesai juga kadernya apapun pangkatnya dari panitia itu. Bukan kami menutup-nutupi, kami buka di sini. Sebagai contoh, Bapak Kabar Reskrim Susnowati Jenderal Bintang 3 Kombes Pol itu kan aman-aman saja, ya korek semua itu ini. Ternyata pas selidiki dia terlibat kasus pemilu kada waktu dia menjabat dari Kapolda Riau. Itu tak main-main, sudah berapa tahun dia berhenti jadi waktu Kapolda kan pasti Jenderal Bintang 1. Nah begitu pindah dari sampai Jenderal Bintang 3 baru diungkap 8 miliar. Jika anak dia 8 bulan jenderal. Nah, gitu. Apalagi yang sekedar dirut paling pangkat tingginya paling komisaris besar setingkat di atas Kapolres. Itu paling dia rekrutmen Polri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lagi belum saya jawab. Banyak yang lainnya tadi. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa saya memuaskannya. Oh, kasus desa. Oh iya ya. Kasus desa hutang piutang. Hutang piutang ini memang murni perdana, Pak. Tapi ada cara kita menjaga Pak Kepala apabila kebiasaan orang itu membuat hutang yang seolah-olah dijadikan mata pencahariannya. Itu diatur di pasal 379 ayat A. Bisa dibuka di KUHP 379 ayat A. Kebiasaan para siapa yang melakukan kebiasaan membuat hutang yang seolah-olah dijadikan mata pencahariannya itu dipidana hukum karena penipuan. Contoh, sekarang ambil barang, misalnya ambil tembakau, Pak. Tembakau di si A, harga tembakunya 10 juta. ACC dikasih orang 3 juta. Ambil di si B, harga 15 dikasih 5 juta, terus dan seterusnya. 2-3 orang korbannya dijadikan satu batas. Untuk melapor, paling tidak dimediasi dulu
untuk di atas. Memang nanti untuk pembuktian seolah-olah menjadi mata pencaharian itu sulit, Pak. Di sana sulitnya. Apa betul hanya itu yang jadi mata pencaharian untuk makan? Nah, itu membutuhkan saksi di lingkungan sekitar dia. Banyak, Pak. Tapi paling tidak ada alasan kita membawa ke tanah yang lebih tinggi, Pak. Ke Pak Polisi. Tapi setelah kita coba begitu. Itu mungkin solusinya, Pak. Karena kalau orang yang ingat akan mati, sementara kalau sudah mati jelas-jelas kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, pasti dia akan hutang, pasti bayar. Kan gitu. Karena yang dibawa mati tidak lain hanya di, mohon maaf, bulan Syawal saya mengajak bagaimana kita menghafal dan sebagainya, kita terapkan bagaimana menghafal Al-Quran. Satu ayat dengan artinya tiap hari, begitu satu minggu sudah dapat 7. Kalau 1 bulan berapa? Insya Allah. Kalau itu hafal, karena nanti insya Allah jaminannya itu tidak main-main. 4 orang berangkat, ibu bapak, kakeknya, kakek neneknya, sudah jaminan masuk surga. Mohon maaf saya mengajak menyeru kepada kebaikan, karena apa? Selama kita berdiri di jalan Allah, pasti kita mendapat bimbingannya. Jelas firman-Nya ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah maka hatimu tertenteram. Mungkin itu bisa dijawab ya yang sudah saya sampaikan, Pak Malik. Alhamdulillah. Kalau mau puas terus saya bukan anak pemuas ya. Nah, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk demikian penyampaian dari narasumber, termasuk juga sudah menjawab pertanyaan dari peserta penyuluhan pada hari ini. Dan mohon maaf kami mendapat via telepon untuk narasumber kedua sebenarnya dari Dinas PNB, namun ada kegiatan mendadak sehingga tidak sempat hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah ini sekali lagi kami atas nama Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Timur mohon maaf pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara ini bisa kami jadwalkan untuk kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan mungkin ada pertanyaan nanti setelah sampai di rumah, bisa langsung menghubungi kami ya. Bisa nanti kami sampaikan kepada narasumber, dan kami sangat yakin dan percaya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menguasai teknologi ya, sudah menguasai teknologi. Jadi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku tinggal di-download saja ibu-ibu ya, di HP sekarang, sehingga informasi terkait dengan hukum ini sebenarnya lebih cepat masyarakat kita mengetahui daripada kami yang ada di pemerintahan ini. Untuk itu pada terkait dengan kelompok sadar hukum ini, jadi semua materi masuk di sana Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hukumnya, hukum perdata pidananya masuk semua. Biasanya itu akan kami bagikan biasa berbentuk soal-soal, misalnya terkait dengan narkoba. Jadi kita berikan berbentuk soal di sana, termasuk pasal demi pasal itu dalam bentuk soal. Terkait dengan tidak ada. Jadi kelompok kadar hukum ini persoalan hukum, semua persoalan hukum bisa masuk di sana. Sehingga memang dilombakan, baik kami juga sudah melombakan tapi pada tahun kemarin tahun 2016 lombanya. Itu pun 10 kelompok, artinya 10 kelompok kita ambil yang memang betul-betul kita lihat aktif. Nah mudah-mudahan di sini juga silakan membentuk, sehingga kalau sudah dibentuk, insyaallah kami juga akan membinanya untuk kita sepakat untuk kita tutup nih, karena memang kotak makan siangnya sudah datang juga panitia tadi membisiki kami. Dan terima kasih. Oh ya, ini ada di sampingnya. Mohon izin yang tahu waktu ini di kontak pesan sama
kasat kami sudah ganti supaya nanti salah nyambung. Yang sekarang bukan Pak Sigit S, dari Pak Muhajirin. Jadi itu yang koneksinya. Muhajirin, Pak Muhajirin itu Muhajirin. Nah, nomor HP-nya 087 ya 087 763 ya 347 087 763 347 293. Ya, saya ulangi 087 763 347 293. Ini Pak Muhajirin. Itu kepala Satgas Pencegahan. Kemudian untuk call center secara keseluruhan Saber Polri Kabupaten Lombok Timur, kebetulan saya juga yang koordinir. Ini makanya nama pekerjaan kita ya, call center UPP Rotit. UPP itu singkatan dari Pemberantasan Pungli. Jadi call centernya nomor 081 bisa ditulis 081 call center. Jadi itu bisa center, pilih nomor kontak saya di sana juga boleh. 081 938 sudah 833 286 ya 081 938 83328 itu call center UGP Saber Polri Kabupaten Lombok Timur. Benar saya yang koordinir juga. Untuk email, kalau butuh ada pengaduan lewat email Saber Polri gampang saja, email saberpungli@gmail.com. Emailnya Saber Pungli Lotif huruf kecil semua seperti tulisan email Saber Pungli Lotif tanpa spasi @gmail.com. Ya, itu emailnya. Kemudian FB, siapa yang suka Facebookan, kita juga buka melayani FB di Saber Pungli. FB-nya Saber Pungli Lotif. Apa Saber Pungli Lotif. Jadi maksud saya ketika ada informasi ya silakan nanti kita akses, kita bahas. Kami di upaya pencegahan, Pak. Bagi informasi hanya 4 pokja di Saber Pungli. Intelijen namanya, ketuanya Pak Kasat Interkam. Kemudian pokja pencegahan kami di bagian Satbimas. Kemudian pokja penindakan itu khusus yang melakukan penindakan Kasat Reskrim. Kemudian pokja justisi, itu orang pengadilan sama biasa. Jadi kalau yang sudah jelas bukti, Bapak berikan informasi ada bukti, udah kita tangkap, tidak perlu kita sosialisasi keenakan ya, kita tangkap secara langsung seperti itu. OTT istilahnya, operasi tangkap tangan. Oke, tapi jangan sampai nanti ada yang kasih uang pakai kaki diterima kaki. Tidak ada OTT, operasi tangkap kaki kan. Itu kira-kira ya. Terima kasih, mohon maaf kita waktu sebentar karena mau ditutup. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, penyuluhan hukum pada hari ini memang sangat berjalan dengan lancar, antusias, termasuk juga dari peserta banyak sekali pertanyaan pada hari ini. Nah, ini menambah ilmu bagi kita semua, termasuk kami yang hadir di sini. Dan ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa diinformasikan juga kepada anak-anak kita, masyarakat kita, tetangga kita ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panitia sudah menyiapkan kita lagi di luar